Baik sahabat tani, ini adalah tanaman cabai hasil pengocoran. Kemudian terlihat sudah mulai subur dan nampak ada tunas-tunas dan cabang baru tumbuh di bagian bawahnya. Cabang-cabangnya ini sudah mulai bermunculan. Ini berkat pengocoran menggunakan pupuk. Nah, pupuk apa yang akan kami gunakan? Mohon disimak, semoga bisa bermanfaat bagi sahabat tani semua. Baik sahabat tani, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kali ini kami kembali berbagi pengalaman tentang cara cepat menyuburkan tanaman dengan sistem pemupukan baik kocor maupun tabur. Nah, kemarin ada yang bertanya mengapa kontennya adalah penyuburan tapi masih terlihat kurus. Nah, Sobat Tani, kemarin kami sempat melakukan beberapa kali penyemprotan dan ternyata penyemprotan yang dilakukan oleh istri saya itu ada sedikit miss dari segi dosisnya, terutama racun insektisidanya. Seharusnya diisi 0,5, itu malah diisi 2 mili per liternya. Jadi seharusnya jumlah air yang ada di sprayer dibagi 2, itu malah dikalikan 2, sehingga menyebabkan tanaman cabai kami itu lambat dalam perkembangannya, daunnya agak kekuningan, sehingga setelah kami ketahui penyebabnya, kini kami berusaha untuk menyuburkannya, menormalkannya kembali menggunakan pupuk, yaitu dengan sistem kocor dan sistem tabur. Nah, inilah pupuk grower NPK grower. NPK ini memang cukup mahal dari segi pupuk. Ini yang paling mahal di daerah kami. Namun dari segi manfaat tentu juga sesuai dengan harga. Kali ini kami kocor dengan pupuk ini. Itu satu gantongnya kami isi 4 kilo pupuk NPK grower. Kami sudah rendam sebelumnya beberapa jam agar lebih mudah larut dan merata tercampur dalam air. Kami memerlukan 2 gentong pupuk. Nah, setelah kami isi pupuknya, kami juga menambahkan nutrisi lain, yaitu pupuk Super King. Nah, pupuk Super King inilah pupuk cair yang sangat lengkap fungsi dan manfaatnya. Dapat digunakan pada jenis tanaman baik sayur maupun buah. Itu berbentuk cair dengan dosis kali ini satu gentongnya kami isi 2 liter Super King. Nah, Super King ini selain juga sebagai pupuk penyubur, jika dicampur dengan pupuk serbuk seperti NPK, itu ternyata Super King ini membantu mempercepat pupuk NPK menjadi lebih encer sehingga lebih singkat dalam perendaman. Nah, untuk aplikasi per tanaman itulah setengah gelas rata-rata. Nanti akan kami isi di lubang tanaman. Nah, kemudian selain menggunakan pupuk NPK grower melalui sistem kocor, kami juga menggunakan pupuk NPK Ponska. Itu pupuk subsidi dari pemerintah. Kami taburkan di sela-sela bagian tengah bedengan yang sebelumnya bekas tanaman sawi. Sekarang kami isi pupuk dengan volume rata-rata juga setengah gelas per lubang. Itu diisi secara merata sehingga pertumbuhan tanaman itu kan lebih bagus. Jadi selain
kocor diimbangi juga dengan sistem tabur. Jadi sistem tabur membantu pemupukan dalam jangka waktu yang lama. Artinya pupuk ini tidak cepat hilang karena perlahan akan diserap oleh tanaman. Jadi inilah dua cara kami. Mudah-mudahan sobat tani yang berkeinginan atau punya masalah terhadap kesuburan tanaman, ini menjadi salah satu solusi mungkin bagi sahabat tani. Kami di sini hanya berbagi pengalaman, kurang lebihnya nanti mohon dimaklumi. Nah, berhubung kami melakukan pemupukan, kami juga di sini ingin menjelaskan apa sebenarnya pupuk NPK Grower yang kami gunakan. Nah, kami akan mencari literasi dulu terkait dengan pupuk NPK Grower. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan bisa bermanfaat bagi sahabat tani. Kali ini kami akan mengulas mengenai pupuk NPK Mutiara Grower yang sangat banyak digunakan oleh para petani untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Nah, NPK Mutiara Grower 15920 TE adalah pupuk majemuk berkualitas tinggi, terutama pada fase pembungaan dan pembuahan. Setiap butiran pupuk ini mengandung 15% nitrogen, 9% fosfor, dan 20% kalium, serta unsur hara mikro seperti boron dan mangan. Keunggulan dari NPK Mutiara Grower adalah satu kombinasi nitrogen yang efisien, mengandung nitrat nitrogen yang langsung tersedia untuk tanaman, dan amonium nitrogen yang bertindak sebagai cadangan. Kombinasi ini memastikan respon pertumbuhan yang cepat dan hasil panen yang melimpah. 2. Kandungan kalium tinggi. Kalium berperan penting dalam mengatur keseimbangan air dalam sel, produksi protein, dan meningkatkan toleransi tanaman terhadap stres. Kandungan kalium yang tinggi dalam pupuk ini membantu meningkatkan kualitas hasil panen, termasuk warna, rasa, dan daya simpan. Dan terakhir, unsur hara mikro. Penambahan unsur hara mikro seperti boron, zinc, dan mangan membantu dalam proses pembelahan sel, pembentukan klorofil, dan menjaga kondisi hijau daun yang semuanya esensial untuk pertumbuhan optimal tanaman. Nah, sahabat tani, itulah penjelasan singkat mengenai pupuk NPK Mutiara Grower yang sudah kami gunakan. Berikutnya untuk pupuk NPK Ponska. Inilah pupuk subsidi. Tahun kemarin kami mendapatkan beberapa sak pupuk subsidi. Memang untuk pupuk subsidi sekarang sudah mengalami pengurangan, baik jenis maupun jumlahnya. Kalau di beberapa tahun yang lalu, kami bahkan mendapatkan urea, kemudian pupuk ZA, namun kini hanya mendapatkan pupuk Ponska. Nah, untuk harganya ini per saknya adalah 120.000. Jadi bisa dibilang sangat membantu kami. Namun harapannya tentu pemerintah harus lebih memperhatikan kami sebagai petani agar memberikan pupuk subsidi yang lengkap. Karena kalau hanya mengandalkan pupuk Ponska itu tentu masih kurang karena kebutuhan tanaman bukan hanya NPK. Jadi mudah-mudahan nanti pemerintah bisa mengeluarkan pupuk baru lagi atau pupuk urea lagi, ZA juga, sehingga dapat membantu kami sebagai petani. Nah, pupuk ini tentu walaupun sedikit dapat kami manfaatkan. Kali ini untuk penanaman cabai, kami taburkan untuk di sela-sela bedengan sehingga nanti akan lebih cepat pertumbuhan dan kesuburan tanaman cabai kami. Nah, sahabat tani, kami kali ini dalam pemupukan dibantu juga oleh istri dan anak agar lebih cepat. Kerjasama ini semoga
dapat berlangsung terus. Mudah-mudahan anak kami juga nanti senang untuk bertani, karena walaupun bertani tentu hasilnya juga cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, untuk NPK Ponska ini warnanya merah, sedangkan untuk grower biru. Namun di beberapa daerah lain katanya juga pupuk Ponska ini ada yang warnanya agak putih, bahkan ada pupuk Ponska palsu katanya. Tapi syukurlah di daerah kami sampai sekarang belum pernah kami mendapatkan pupuk Ponska palsu. Mungkin itulah ulah beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, sahabat tani, apa yang kami bagikan sekarang mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat tani. Penjelasan kami ini, sampai bertemu lagi di video-video konten berikutnya. Nah, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Sampai jumpa. Sekian, terima kasih.